Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pembelajaran tematik terpadu kelas 4B. Sebelumnya kami mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 8 yang pertama ada Bu Ulfa Aprianingsih dengan 2 digit NUM terakhir 59. Kemudian ada saya sendiri Cahaya Dewi Ratih dengan 2 digit 64. Kemudian ada Bu Diah Ayu Prahista dengan 2 digit NIM terakhir 73. Dan yang terakhir ada Bu Mita Kholzana dengan 2 digit NIM terakhir 82. Dalam video pembelajaran ini, kami akan memaparkan materi mengenai model-model pembelajaran terpadu integrated. Dalam pembahasan ini, poin pertama mengenai memahami pengertian atau karakteristik model integrated akan dipaparkan oleh saya sendiri, Cahaya Dewi Ratih. Kemudian poin yang kedua, memahami ciri-ciri model integrated akan dipaparkan oleh Bu Mita Kholzana. Kemudian poin yang ketiga, memahami kelebihan dan kekurangan model integrated akan dipaparkan oleh Bu Ulfa Aprianingsih. Kemudian poin yang keempat, implementasi penggunaan model integrated akan dipaparkan oleh Bu Diah Ayu Prahista. Pengertian model pembelajaran terpadu integrated. Model integrated terpadu adalah suatu bentuk pembelajaran yang memadukan suatu konsep dari sejumlah mata pelajaran melalui hubungan antara tujuan, isi, keterampilan, kegiatan, dan sikap. Menurut Fogarty, menyatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai konsep ini dapat dikatakan sebagai pendekatan belajar mengajar yang melibatkan berbagai macam bidang studi untuk memberikan pengalaman bermakna bagi anak. Sehingga model pembelajaran keterpaduan atau integrated merupakan pengintegrasian berbagai mata pelajaran yang saling tumpang tindih dan hasilnya diangkat ke dalam sebuah tema yang utuh, bermakna, dan menyeluruh. Maksudnya adalah model pembelajaran integrated atau terpadu ini merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan berbagai aspek baik dalam inter mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan arti bahwa pada pembelajaran terpadu atau integrated, siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan demikian, pembelajaran terpadu atau integrated memberikan peluang besar bagi peningkatan hasil belajar siswa dan pengembangan kreativitas siswa secara utuh sesuai dengan tujuan pembelajaran yang optimal. Karakteristik model integrated ini adalah yang pertama, model integrasi yang dapat meleburkan semua disiplin ilmu dengan memilih prioritas masing-masing disiplin ilmu. Karena model ini memadukan berbagai mata pelajaran, maka kita harus memikirkan apa yang bisa berkaitan dan apa yang akan diperoleh dari setiap kompetensi yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Karakteristik yang kedua adalah dapat menemukan overlapping atau suatu yang tumpang tindih dari skill, konsep, dan sikap dari disiplin ilmu. Nah, jadi ketika kita mengangkat sebuah topik, apa sih yang terpadu di sana? Yang terpadu di sana adalah kemampuan pemahaman konsep atau sebuah keterampilan yang hendak dicapai. Nah, jadi ketika kita ingin mencapai kemampuan pemahaman konsep atau sebuah keterampilan, apa sih yang kita butuhkan? Nah, yang kita butuhkan adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana pada proses pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Contohnya seperti siswa aktif dalam berdiskusi, siswa menyusun pertanyaannya sendiri, siswa aktif dalam proyek. Karakteristik yang ketiga adalah diperlukannya tim yang mampu menyusun kurikulum yang baik dan tepat. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri model integrated akan disampaikan oleh Bu Mita Kholzana. Poin yang ketiga yaitu ciri-ciri model pembelajaran integrated. Menurut Hilda dan Margareta 2012, model integrated pada ciri-ciri meliputi sebagai berikut. 1. Inklusivitas. Fakta penting yang harus diakui dalam pembelajaran pengajaran kelas tradisional itu juga diangkat. Lebih banyak penelitian daripada 2 studi. Yang dimaksudkan inklusivitas di sini adalah
mengajak dan ikut serta dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Contohnya, dalam lingkungan, yaitu sikap hormat kepada orang yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Pengajaran kelas tradisional dapat menambahkan tentang materi budaya kearifan lokal. Contohnya, budaya Banyumas. Interaksi antara teori yang berbeda akan memperkuat teori yang dipelajari dan meningkatkan kemungkinan mereka akan dapat menerapkan apa yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah dengan kehidupan sehari-hari. Interaksi yang dimaksudkan di sini itu adalah komunikasi antara guru, siswa, orang tua, serta masyarakat. Seperti bagaimana semisalnya dalam berpartisipasi siswa di lingkungan yang diajarkan di sekolah. Lalu, bagaimana cara penerapan di lingkungan masyarakat? Untuk teori yang dimaksudkan di sini adalah siswa kan sudah diajarkan materi tentang menjaga lingkungan. 3. Pembelajaran aktif dan integratif difasilitasi melalui pembelajaran berbasis inquiry eksploratif, sehingga siswa yang secara aktif terlibat dalam pembelajaran mereka lebih mungkin untuk menginspirasi rekan-rekan mereka untuk melakukan hal yang sama. Pembelajaran aktif yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran aktif itu di mana siswa dapat menguasai materi, sehingga siswa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Kita sebagai guru juga dapat memberikan motivasi kepada siswanya agar lebih meningkatkan belajar siswa. Kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran integratif. Kelebihan dari model ini yaitu memudahkan siswa agar dapat menghubungkan topik dalam berbagai muatan pelajaran. Selain itu, guru memberikan penguatan pengetahuan kepada siswa yang tercakup dalam berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, model ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun kekurangan dari model ini yaitu kesulitan pendidik dalam menerapkan model ini secara keseluruhan dalam muatan pelajaran dan mengharuskan pendidik untuk kreatif, menguasai konsep, sikap pengetahuan yang luas, dan keterampilan. Yang terakhir, model ini membutuhkan tim antara hal yang terkadang sulit untuk dilakukan, baik desain maupun konstruksi. Implementasi model pembelajaran integrat. Penerapan model pembelajaran integrat terpadu memadukan KD masing-masing mata pelajaran yang saling terhubung untuk membangun suatu topik utama. Dari gabungan masing-masing KD menjadi dasar dalam untuk menentukan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kita contohkan saja pada kelas 4 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan juga matematika. Pertama, pada KD Bahasa Indonesia yaitu menuliskan petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan mengenai suatu hal. Pada KD IPA, mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya. Sedangkan pada KD IPS, membaca peta lingkungan setempat berupa kabupaten maupun kota atau provinsi dengan menggunakan skala yang sederhana. Pada KD Matematika, yaitu melakukan operasi perkalian dan pembagian. Dan jika digabungkan membentuk pembelajaran integrat, dapat dihasilkan bahwa menulis petunjuk penggunaan alat peraga, struktur kerangka tubuh manusia dan fungsinya, serta menemukan skala antara alat peraga dengan rata-rata tinggi badan siswa. Jadi kesimpulannya, model pembelajaran integrat terpadu adalah suatu bentuk pembelajaran yang memadukan suatu konsep dari sejumlah mata pelajaran melalui hubungan antara tujuan, isi, keterampilan, kegiatan maupun sikap. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk belajar. Model ini terkadang
kerja sama tim yang sulit dilakukan. Kesinambungan yang dilakukan secara konsisten dan kesinambungan akan membentuk pada diri siswa rasa ingin tahu yang semakin meningkat terhadap konsep-konsep yang ada pada sekitarnya, sehingga membantu peran siswa sebagai penerima informasi akan berkurang.